Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kita sehat walafiat. Juga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak, silahkan kalian membuka buku terpadu halaman 85. Silahkan. Yang belum mengambil bukunya silahkan diambil dulu. Yang sudah siap silahkan dibuka buku halaman 85 supaya kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan sambil melihat buku terpadunya. Oke? Pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun iman, yaitu bagian bab kedua, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, yang dimana sudah disampaikan Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas bagian C di halaman 85, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Nabi dan Rasul itu merupakan manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat mulia dan juga memiliki sifat-sifat terpuji. Rasul memiliki sifat wajib atau sifat yang harus ada pada diri Rasul. Jadi seorang Rasul itu memiliki sifat wajib yang memang sifat itu harus ada pada diri seorang Rasul. Sifat-sifat apa sajakah yang wajib ada pada diri Rasul? Itu ada 4 sifat yang wajib ada pada diri Rasul. Yang pertama, sifat yang wajib ada pada diri Rasul itu yaitu siddiq, yang artinya jujur. Sifat kedua yang harus ada pada diri Rasul itu yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Sifat yang ketiga yang harus ada pada diri Rasul yaitu sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat, sifat yang wajib ada pada diri Rasul yaitu sifat fatonah, yang artinya cerdas. Keempat sifat inilah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, wajib ada pada diri Rasul. Selanjutnya, ada lawan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil, yang artinya sifat-sifat yang tidak mungkin berada pada diri Rasul. Kalau yang tadi wajib itu pasti ada dan harus ada pada diri Rasul. Sedangkan mustahil itu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Lalu apa sajakah sifat-sifat yang mustahil, yang mungkin tidak ada, yang tidak mungkin ada pada diri Rasul? Sama, sifat itu pun ada 4. Yang pertama, kizib, arti dari lawan kata jujur atau sidik, yang artinya dusta. Mustahil bagi seorang Rasul itu berdusta atau berbohong, karena tadi sifat wajibnya itu sidik, yang artinya Rasul itu pasti jujur. Sifat yang kedua yang mustahil dan tidak mungkin ada pada diri Rasul itu yaitu khianat, lawan kata dari amanah. Kalau amanah dapat dipercaya, kalau khianat tidak dapat dipercaya. Ini pun mustahil
dan tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Sifat yang ketiga yang mustahil atau tidak mungkin berada pada diri Rasul yaitu kitman. Kitman lawan kata dari tabligh. Tadi tabligh itu menyampaikan, sedangkan kitman sifat mustahil yang ada pada diri seorang Rasul yang artinya menyembunyikan. Mustahil dan tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai sifat menyembunyikan atau kitman. Dan yang terakhir, sifat yang mustahil dan tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul yaitu baladah, lawan kata dari fatonah. Kalau fatonah itu cerdas, sedangkan arti dari baladah yaitu artinya bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai sifat baladah atau bodoh. Ini 4 sifat. Yang pertama sifat wajib yang pasti ada, harus ada pada diri seorang Rasul. Yang pertama siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat sifat yang wajib yang harus ada pada diri seorang Rasul yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Sedangkan ada lawan kata dari wajib yaitu mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang pertama ada kidib, lawan kata dari sidik, yang artinya dusta. Yang kedua sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul yaitu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul yaitu baladah, yang artinya bodoh. Lalu setelah kita mengetahui sifat yang wajib ada pada diri Rasul, sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, ada sifat jaiz. Jaiz ini pada halaman 86, kalian silahkan dibuka. Sifat yang jaiz bagi Rasul itu maksudnya sifat kemanusiaan. Rasul juga mempunyai sifat sebagaimana manusia biasa seperti kita. Seorang Rasul itu mempunyai sifat rasa lapar, sama seperti kita. Mempunyai rasa haus, sama seperti kita. Mempunyai rasa kantuk, mempunyai rasa sedih, mempunyai rasa senang, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun juga mengalami hal yang sama seperti yang kita nanti akan alami, yaitu dicabutnya nyawa atau meninggal dunia. Nah, ini sifat yang jaiz atau sifat yang sebagaimana manusia biasa juga mempunyainya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada rasa lapar, rasa haus, kantuk, sedih, ada senang, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun mengalami kejadian yang sama seperti yang manusia biasa seperti kita yang alami, yaitu meninggal dunia. Nah, ini materi hari ini yaitu menjelaskan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang ada pada sifat-sifat Rasul yang harus kita ketahui. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sifat yang wajib ada pada diri Rasul ini, seperti jujur, amanah, menyampaikan, cerdas. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkannya, meskipun tidak akan bisa menyamai seperti apa yang diterima atau ada pada diri seorang Rasul. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.